Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang setia kepada channel saya @junaidi 3953. Hari ini saya akan informasikan tentang perkembangan ayam petelur saya yang merupakan bagian dari pengelolaan kegiatan pertanian terpadu ya. Tapi fokus utama sebenarnya adalah ayam petelur. Walaupun yang lain seperti perikanan dan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ini. Karena untuk yang kedua itu, perikanan perkebunan itu hanyalah merupakan kegiatan yang tidak dikelola secara khusus. Ini cukup lama ya, kurang lebih 2 minggu saya tidak memberikan informasi tentang perkembangan kegiatan pertanian terpadu ini. Saya sampaikan bahwa bulan April ini ya terjadi masalah sedikit, yang mana ternak itu mengalami kendala karena adanya wabah yang terjadi di seputar tempat tinggal saya, dan bahkan juga ada di tempat-tempat lain, yang mana banyak ternak yang pada mati ya, mungkin karena virus ya, penyakit yang merupakan wabah. Ini bagian dari ayam petelur saya yang ada di kandang ini. Perlu saya informasikan, saya punya kandang ada dua. Satu berukuran 2 meter kali 22, yang kedua itu berukuran 3 meter kali 10 meter kurang lebih. Nah, di kandang ini saya isi sekitar 170 ekor ya, kurang lebih 170 ekor. Yang kandang yang satunya itu kurang lebih 30 ekor kisarannya. Jadi jumlah semuanya ini ada 200 ekor kurang lebih ya. Nah, alhamdulillah di kandang yang ukuran 2 kali 22 meter ini kondisi ayamnya terjaga dari sakit. Ada 1-2 ekor yang mati, tapi saya lihat yang lain masih segar. Nah, sedangkan pada kandang yang kedua ya, nah itu dari kejauhan kita lihat itu berisi sekitar 30 ekor. Nah, ketika wabah tadi terjadi itu tidak tersisa, semuanya mati. Saya pikir waktu itu barangkali nanti dia akan menular ke kandang yang satunya ini, sehingga saya melakukan langkah-langkah yang boleh dikatakan upaya untuk menghindari wabah itu tidak menyebar. Maka saya lakukan setiap hari itu pengasapan ya. Kemudian saya juga lakukan penyemprotan kandang yang kena wabah itu. Ya, jaraknya ini kurang lebih 6 atau 7 meter ya dari kandang yang ini. Tapi alhamdulillah ini sudah berlalu. Sebelum lebaran tadi itu yang sudah pada habis kurang lebih 30 ekor, dan dia mati ada 1, 2, bahkan ada yang 1 hari sampai 12 ekor. Itu kandangnya. Jadi setiap hari saya berikan pengasapan menggunakan bekas rak telur ya, karena saya lihat asapnya juga bagus gitu untuk
membasmi binatang-binatang kecil yang bisa diikuti oleh virus barangkali begitu. Nah, inilah yang aman hingga saat ini. Saya juga langsung melakukan upaya yang saya rasa anggap bagus, yakni pembersihan kandang yang ini. Jadi lantainya ya, alasnya kemarin sudah dibersihkan, diganti dengan alas yang baru. Alas yang baru itu berupa serbuk gergaji ya. Menurut saya serbuk gergaji ini sangat bagus. Ketika kita ganti, ayamnya cukup agresif. Agresif, dan bahkan alhamdulillah telurnya pun tidak mengalami pemerosotan yang terlalu. Dan setiap hari ada saja produksinya sekitar 4 rak ya. 4 rak itu kurang lebih 120 biji per hari, bahkan bisa juga sampai 5, nanti 150. Kalau yang ada sekarang ini kurang lebih 150 atau 170 ekor, saya tidak tahu persis lagi berapa yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan yang tersisa ini tetap bertahan tanpa ada sentuhan penyakit lagi ya. Kurang lebih ini setelah Lebaran, sebelum Lebaran ya, kurang lebih 1 minggu udah ada satu aja yang mati ya. Barangkali ya mati itu bukan karena sebaran penyakit yang seberang ya, karena penyakit apa ya, hingga yang lain. Kalau yang kemarin itu lumayan parah, setiap hari ada yang mati. Kita memanfaatkan kotorannya ini sebagai sarana atau alat yang bisa mendukung pertanian ya, perkebunan. Nah, kan kita lihat bahwa di samping tanah saya ini kan banyak tanaman-tanaman ya, ini seperti ini sawo, ada juga sirsak, pohon kelapa, rambutan, dan banyak lagi yang lain-lain yang saya tanam. Ini menggunakan pupuk organik ini ya. Ini yang saya ada dalam terpal ini pupuk bekas kotoran ayam petelur. Jadi kanan kiri itu kebun. Nah, ini baru saja saya berikan bekas pupuk kandangnya, rencana mau kita tanam sayur. Nah, di samping kolam, nah kolam ini ada ikannya, ikan nila di sekitar keliling ini. Tempat juga ada kolam papuyu ya, ini juga kolam nila. Tapi terus terang kolam ini tidak dipelihara secara khusus, tidak menghasilkan secara khusus, tidak dipelihara ikannya secara khusus. Jadi ikannya alami saja. Alhamdulillah dengan pola yang saya buat ini hasil yang tidak banyak itu, tapi bisa untuk keperluan keluarga. Nah, kita lihat juga ada kelapa di sana ya, kelapa tua, kelapa mudanya ada ya. Kalau hanya sekedar untuk keperluan keluarga, tetangga, itu bisa dimanfaatkan. Ini kelapanya banyak yang saya tanam, tapi bukan berarti ini selamanya untuk bisa dihidupkan. Nah, itu hanya sebagian kecil nanti dipertahankan untuk sampai berbuah. Jadi yang besar yang tinggi sudah 15 meter ke atas, nanti setelah berbuah yang calonnya ini itu akan kita ganti ya, kita tebang. Melakukan samping kolam ini selain kebun, saya akan tanam nanti sayur ya. Sayur apa yang mau kita buat? Itu saya lebih cenderung, yang saya pikir sementara adalah sayur kangkung. Kenapa saya fokus kepada sayur kangkung? Karena begini, sayur kangkung ini nanti pertumbuhannya cepat,
kalau nanti bisa bermanfaat dan bisa dijual lumayan, kalau tidak nanti diberikan pakan tambahan untuk ayam petelur itu, karena dia juga senang dengan sayur. Nah, ini sudah diolah sedemikian rupa. Nah, di tengah kolam ini ada juga tanaman hias ya, namanya teratai. Kalau dia mekar, wah cantik sekali. Karena saya juga tidak banyak modal, maka pekerjaan yang saya lakukan ini pelan-pelan lah. Ada keuangan tambahan sedikit, saya investasikan untuk pengembangan. Kita coba berjalan samping kandang ini ya. Dan kebetulan kandang ini menghadap sinar matahari ya. Barangkali itu juga salah satu mungkin ayam ini bisa bertahan dari wabah yang terjadi beberapa hari yang lalu. Wah, ini kita agak dekat ya, kita melihat kandang yang kena wabah kemarin. Wah, ini alhamdulillah nih pohon alpukat kawan-kawan ya. Nah, sudah lebih mendekat kepada kandang. Nah, itu kandang yang tentunya tadi, oh ya, saya katakan kurang 10 meter, tapi kurang lebih 12 meter kalau tidak salah ini ya, tidak kurang dari 12 meter. Kemarin itu tempat ayam petelur sekitar 30 ekor, dan juga ada entok kemarin. Entoknya tinggal 5. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini kawan-kawan, tuh ada entok, tapi itu berkisar, ada satu aja yang entok aslinya. Nah, ini kita dari depan. Untuk air minum itu saya terus menjaganya, jangan sampai kering ya. Kita jaga 1 hari itu harus diganti. Nah, kalau sudah setengah hari biasanya ada yang sudah habis, itu langsung diganti dengan yang baru. Kalau pagi itu pasti diberikan vitamin ya. Untuk ayam petelur ini saya memberinya ekstimulan. Tapi kalau siang, kalau menjelang malam itu air yang tanpa vitamin. Tapi kadang bisa juga kita beri, kalau siang sudah ada yang habis sekali, maka saya beri vitamin. Ini tempat dia bertelur seperti ayam kampung biasa. Keuntungan kita pelihara ayam petelur ini ya, terutama setiap hari ada saja telurnya yang bisa kita ambil. Tapi menjelang dia bertelur cukup mengeluarkan biaya ya, yang tidak sedikit. Perkiraan saya sejak kita pelihara dari DOC sampai petelur itu, kalau dalam 100 ekor memerlukan biaya kurang lebih 10 juta. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, kita kalau mau pelihara ayam petelur sampai menghasilkan, minimal kita kalau untuk 100 ekor harus dana siap itu kurang lebih 10 juta, bahkan lebih ya. Tapi kalau sudah bertelur, maka biayanya sudah ditopang oleh hasil penjualannya. Ini pakannya sudah mulai berkurang ya, ada yang sudah mulai habis. Nah, biasanya saya menggantinya sekitar jam 3 ya. Jam 3 sudah ada yang
berkurang, bahkan sudah habis, kita ganti, kita tambahi pakan yang baru, dan air minumnya juga kita ganti. Oh ya, ini ada kolam juga yang dekat rumah ini. Kolam ini kemarin berisi ikan lele ya, tapi sudah dipanen tidak banyak, kurang lebih 500 ekor aja. Dari pohon kelapa. Nah, sekarang kita coba menuju ke bagian gudang ya. Di gudang ini tempat penyimpanan pakan, kemudian ada hasilnya dari telur yang kita simpan. Nah, ini kawan-kawan, ini ada hasil panen telur ya. Ini 2 hari, ada berapa nih, 7, ada 8 rak ya tersisa. Alhamdulillah hasil penjualannya setiap hari laku saja, tidak sempat kita jual ke pasar, orang yang datang ke rumah kita ini. Nah, kita keluar. Inilah pekarangan rumah saya yang bagian luar. Di luar ini juga ada tanaman ya, serai, cabai, pepaya. Pokoknya sekitar rumah ini dikelilingi oleh tanaman-tanaman bermanfaat. Ada apa ini, jamu ya, jenis tanaman obat. Lempuyang ini, lempuyang. Nah, ini lempuyang. Nah, ini kawan-kawan rumah saya, sampai tiang-tiangnya juga ada tanaman hias, karena saya senang pelihara ini. Nah, samping rumah ini pohon kelengkeng belum berbuah. Ini cabai. Oh, ini nah, ini tanaman jenis jamu juga. Nah, pohonnya tinggi dan sering dimanfaatkan orang itu adalah bunganya. Ini namanya pohon kecombrang. Ada yang sudah berbunga. Oh ya, ini. Nah, masih kecil. Wah, itu ada pohon sereh. Kita kembali ke depan. Nah, inilah
Ini bunga. Kita kembali ke kandang. Ini telurnya ada 8 rak. Kiranya informasi sementara sampai di sini dulu. Ya, semoga berbagi pengalaman ini bermanfaat ya, terutama bagi diri saya dan kawan-kawan yang lain juga atas pengalaman yang didapat. Nah, jangan lupa untuk mendukung channel saya @junaidi3953, selalu subscribe, sebarkan kepada kawan-kawan yang lain kalau dianggap bermanfaat. Ya, mudah-mudahan saya terus berkreasi dan memberikan informasi edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian informasi ini, seperti menggurui atau apa, karena pada prinsipnya saya juga belajar dan selalu belajar hingga pengetahuan yang bisa kita dapat sama-sama untuk menunjang kegiatan kita yang satu profesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.